jujur saya dari kecil saya kepingin dia mati. Saya iri sama temen nyabu. Soalnya dia kalau nyabu itu ya itu yang dibuat tataan sabu itu Alkitab. Aku Bapa yang mengasihimu. Aku tahu masa depanmu. Masa depan penuh pengharapan. Aku yang memegang masa depanmu. Haleluya, shalom saudara, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam program spesial hari ini, Yes Jesus Loves Me. Sebuah sharing life kehidupan di mana begitu besar kasih Yesus dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih di tengah-tengah pandemi ya, tapi kita tidak banyak bahas lagi tentang kesulitan-kesulitan dalam pandemi. Tapi kita akan mulai hari ini dan seterusnya dalam program-program GCJC online ini, baik ngopi maupun good news, kita akan lebih banyak membahas bahwa Tuhan sayang sama kita. Amen. Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebuah yang menjadi kekuatan di dalam kita dalam kita hidup di bawah matahari ini. Dan hari ini tamu saya spesial. Ada Wonder Woman dan Wonder Man. Ada Pak Yogi dan C. Olive. Apa kabar kok? Wonder Boy salah. Wonder Boy masihan ya. Apa kabar kok Yogi? Pak sehat ya. C. Olive juga sehat ya. Sibuk terus ya hari-hari ini ya. Sibuk ya. Suaranya di volume digedein dikit. Sibuk terus ya. Sibuk. Puji Tuhan ya, diberkati Tuhan senantiasa sehat ya. Anak-anak juga semua sehat ya. Sehat. Puji Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar sharing live kehidupan Ko Yogi khususnya ya. Dan ditemani sama C. Olive istrinya yang sangat setia mendampingi. Katanya pacaran paling lama ya. Berapa lama sih? Dari SMP. Dari SMP. Terus berapa lama pacaran terus menikah? Ya teruslah sampai sekarang. Teruslah sampai sekarang. Lama pokoknya. Pokoknya lama saudara, percaya saja, pokoknya lama. Jadi ada banyak hal tadi sebelumnya kami sudah sharing-sharing. Ada begitu banyak hal yang saya percayakan memberkati dari kehidupan Ko Yogi. Ko Yogi awalnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bukan orang Kristen, bahkan dari seluruh keluarga belum ada yang Kristen pada waktu itu. Belum. Tapi kemudian ditemukan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah ibadah. Tapi jelasnya nanti kita akan kupas lebih banyak kisah kehidupan dari Ko Yogi ini, bagaimana sehingga kehidupannya kemudian berubah hingga saat ini melayani Tuhan di GCJC Surabaya. Amen. Sebelumnya kita saksikan pujian berikut ini. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here.
Kembali lagi saudara dalam program Ngopi hari ini bersama tamu kita spesial Koyogi dan C Olive, Wonderman sama Wonderboy katanya. Ya, tadi sebelumnya Koyogi bercerita kepada saya bahwa Tuhan itu sangat mengasihinya, menemukan figur Bapa ya dari Tuhan Yesus. Memangnya gimana Koyogi? Sebelumnya hubungan dengan orang tua itu seperti apa kok? Jadi sehingga betul-betul kayak merasakan Tuhan itu seperti Bapa bagi Koyogi. Hubungan dengan orang tua Koyogi itu masa kecil mungkin bisa diceritakan. Dari kecil saya jarang ketemu papa. Jarang ketemu papa? Jarang. Dia mungkin dari sering kerja keluar. Dari dia merintis dari pekerjaan yang haruskan dia keluar kota. Nggak keluar kota sih, keluar jadi rumah dari terus. pagi sampai gudangnya di luar, jadi dia jarang ketemu. Dan kalau ketemu bawaannya marah-marah, bawaannya nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba main tangan, tiba-tiba mukul gitu. Jadi bawaannya dia marah-marah, salah bener marah. Oh gitu. Jadi memang pertama papa tidak punya waktu buat Koyogi, terus juga begitu ketemu pun hubungan yang tidak bagus yang terjadi ya. Dari pekerjaan dia stres. Oh, karena tekanan pekerjaan, kita ya. waktu itu masih kecil. Masih belum ngerti. Nah, akibat di rumah tangga dengan hubungan dengan orang tua seperti itu tentunya berdampak dong dalam kehidupan Koyogi. Nah, itu dampaknya itu seperti apa yang terjadi? Jujur saya dari kecil saya kepingin dia mati. Hah? Bener. Sampai kayak gitu? Doa saya cuma satu, dia jangan pulang gitu. Oh gitu? Dia kalau pulang saya tidak suka. Oh gitu, iya. Dulu tuh waktu kecil ada cerita gini loh, kalau kita ngomong terus, misalnya si A, iya, nanti ketabrak, nanti benar-benar terjadi. Itu yang saya omongin terus, tapi ya tetap pulang. Jadi karena sikap papa seperti itu, Koyogi dalam hati sebagai anak bukannya mengharapkan pulang, tapi pengen sudah cepat selesai gitu ya, cepat ini gitu, cepat gak ada. Saya mikirnya jelek-jelek, pokoknya apa dia tabrakan apa dulu ya. Apakah kepada semua anak juga seperti itu atau kepada Koyogi saja? Ya waktu itu saya dengan semua ya bersikap seperti itu ya, karena oke. Sama saya punya kakak perempuan, adik perempuan, main tangan juga. Oh, seperti itu. Sehingga akhirnya itulah akhir kepingin mati tapi kan enggak terjadi gitu loh. Tapi terhadap kehidupan sosial, kehidupan pribadi Koyogi dengan hubungan papa yang tidak baik itu Koyogi akibatnya seperti apa? Ya waktu kecil sampai umur SMP ya. Akhirnya dia kan selalu main. Dia kalau mukul ya, kalau sabuk bukan yang sabuknya yang dipukulin, gespernya yang kepalanya. Jadi kalau sapu lidi bukan yang pojoknya itu, yang kerasnya bongkotannya dipukulin. Jadi intinya ya, akhirnya waktu SMP ada pergumulan kan lebih dewasa, lebih banyak waktu itu geng-gengan. Nah, akhirnya satu kali ya saya lawan dia. Dia kalau mukul saya ambil, saya ajak satu dan satu. Jadi berantem berdua. Loh, tapi dia nggak berani. Sebetulnya dia ngeladenin ya. Oke, nah tapi tadi sempat cerita di rumah tidak bahagia, akibatnya mencari kebahagiaan di luar dengan pergaulan yang bebas. Bisa diceritakan, Koyogi? Ya pergaulan. Awal jatuhnya itu sampai kepada obat-obatan tadi. Ya dari rokok, dari kan kumpul-kumpul, ya apa aja yang mereka lakukan ya saya ikut. Akhirnya ngikut aja, pokoknya ada apa ya saya ikut. Dari semua jenis narkoba sudah pernah saya coba. Oh jadi gini, jadi awalnya itu karena sudah tidak enjoy di rumah, akibatnya nyari keluar gitu ya berarti ya. Iya, jadi malas di rumah jadinya ya. Ada pergumulan yang setia kawan ya sudah ikut. Karena ada orang yang memperhatikan, peduli, care.
Akibatnya lebih lebih mau mendengar, mau ngumpul dengan mereka. ya. Terbawalah kepada kehidupan seperti itu. Berapa lama kok melakukan itu? Start pertama rokokan itu kelas 5 SD. SD. Wow. Kelas 5. Cewek ini ketawa. Kalama sudah kenal Cimeng, Kalama sudah kenal dulu Kuplu, Waduh. Don, double R itu Ah, sudah Cimeng. Terus habis itu kelas 5 SD. Utau, Sampai umur Inek Sabu, sampai sampai terakhir saya tahun 99. itu sudah kelas berapa? Kelas. Sudah selesai sekolah. Sudah saya enggak lulus Jadi sekolah. waktu makanya. pacaran sama C Olive pun itu sudah masih Masih mengikuti masa. C Olive kok mau? Eh, Nah, ya, kok mau ya. Sudah cinta gitu ya. dia nggak mau yang lain mau saya. Oke, kita akan mendengar lebih banyak ya. Kita akan mendengar lebih banyak hal akan kita bagaimana kemudian Ko Yogi kemudian bisa mengalami kasih Bapa sehingga bisa berhenti itu semua ya. Bagaimana ceritanya Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Ko Yogi dan kemudian bisa C Olive juga kemudian bisa tetap menjadi pasangan yang baik buat Ko Yogi di dalam kondisi Ko Yogi mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan. Nanti kita akan kupas bersama-sama setelah yang satu ini. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Firman Tuhan berkata, "Sebelum aku membentukmu dalam kandungan, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau lahir, aku telah menguruskanmu." Yeremia 1 ayat 5. Engkau membentuk buah pinggangku. Engkau menganon aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu ketika aku dibentuk di tempat tersembunyi. Ketika aku dirajut di bagian bumi yang paling dalam, matamu sudah melihat aku selagi aku bakal anak. Dan hari-hariku telah tertulis dalam bukumu sebelum semuanya terjadi. Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab aku mengetahui rancangan-rancanganku bagimu, firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan harapan dan masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Pilih kehidupan. Ya, masih dalam program ngopi hari ini, Yes Jesus Loves Me. Betapa Tuhan mengasihi saya dengan bintang tamu kita Ko Yogi dan C Olive. Tadi sudah diceritakan bahwa pertama, hubungan dengan orang tua tidak baik membuat Ko Yogi untuk mencari kebahagiaan di luar seperti itu ya, berkumpul dengan teman-teman orang-orang yang peduli, tapi ternyata orang-orang itu membawa Ko Yogi kepada kehidupan yang ngawur ya, seperti itu, mulai dalam rokok, terus obat, katanya juga sempat tawuran, sempat itu kayak gitu ya. Itu jadi satu paket. Jadi satu paket, tak bisa dipisahkan. Berapa kali hampir mati katanya, sempat. Kalau di Tawur Masa itu sudah yang saya ingat 3 kali. Oh, iya. Satu di Meleto, satu di Delta, satu di THR. Nah itu kok bisa ada, tapi ada yang maksudnya yang nolong itu ya teman-teman atau Nggak ada, ya sudah saya pulang-pulang sendiri? enggak ya, ada anunya, ada rasisnya gitu. Oh gitu ya. Ada rasis. Oh, ada rasis. faktor gitu. Jadi Ya. istilahnya waktu itu kan saya orang Chinese sendiri di sana. Dalam kumpulan itu. Waktu itu saya pulang sekolah, yang satu cerita ya, saya pulang sekolah dicegat sama anak sana. Heeh.
teman anak Melito. Habis itu dipacekin. Saya balik, saya ngajak teman-teman. Nah, temannya ini kenal kepala gengnya lah istilahnya. Sama-sama satu kampung. Habis itu minum. Yang macekin saya ini marah. Kok ikut-ikut. Nah, saya kan dianggap orang Chinese sana. Iya. Kepung satu kampung. Ya ceritanya gitu-gitulah. Akibatnya, tapi untung sampai sekarang masih selamat. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu karena Tuhan sayang sama Ko Yogi. Nah, kita kembali kepada kehidupan seperti itu, tapi sehingga pada akhirnya cerita pertama kali kemudian menerima Yesus, mengenal Yesus itu bagaimana, Ko Yogi? Terakhir narkoba saya pakai itu sabu. Bawaannya sabu itu nggak bisa tidur. Aktif terus, ya, pengen kegiatan terus. Sudah pertama pakai itu bisa 2-3 hari lah nggak tidur, nggak makan, nggak tidur. Nah terus? Nah pada waktu itu mau pagi-pagi, bosen mau cari kegiatan, ya namanya pagi jam 6 pagi ya. Diskotik kan semua tutup. Akhirnya gereja yang buka. Saya kepikiran gereja. Pernah ke gereja. Oh, hari Minggu berarti itu ya? Hari Minggu waktu itu. Saya naik becak ke gereja waktu itu. Dan di gereja saya pikir kan ada musik. Ada musiknya, saya duduk paling belakang. Saya kira dingin, saya mau tidur di sana. Begitu saya masuk gereja, saya duduk. Dari pujian itu saya sudah merasakan ada suasana yang lain. Oke. Ada kayak saya tak pernah ngalami. Waktu itu saya dijamah Tuhan, saya nangis sampai khotbah, nangis terus. Waktu itu saya kayak dengar suara Tuhan. Aku Bapa yang mengasihimu. Aku tahu masa depanmu, masa depan penuh pengharapan. Aku yang memegang masa depanmu. Dia terus ngomong tentang Bapa, tentang masa depan Bapa. Sampai khotbahnya tentang itu juga. Oke. Saya pulang jam 8, saya ini bingung, ini apa ya? Ada Tuhan berarti ini. Tuhan Yesus ini benar-benar ada, Tuhan hidup. Tapi yang benar-benar hadiratnya lain. Gitu. Padahal Ko Yogi secara latar belakang hubungan dengan bapak kandung tidak bagus, tetapi begitu pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus dalam hadirat Tuhan itu menyatakan diri sebagai Bapa. Itu ndak bingung, ndak kaget, ndak apa gitu. Respon pertama waktu itu ya apa? Pulang naik becak lagi ya. Ya saya bingung, ada Tuhan, ada Bapa. Tapi waktu itu jujur ya namanya kecanduan, tetap saya nyabu. Masih pakai lagi? Tetap lagi. Sampai berapa lama saya lupa. Waktu itu suatu hari saya kalau nyabu itu nyantolnya biasanya kecantol itu namanya apa, di komputer main game. Oh, jadi mau aktivitasnya sampai itu pagi. Lah pagi-pagi papa saya ini biasanya itu lari pagi. Lari pagi jam 5 ketemu saya. Dia lihat saya main game belum tidur, dia tuh ngomong sama saya. Yang kamu kayak gini terus masa depanmu gimana? Dia tanya saya gitu. Terus saya langsung ingat waktu saya di gereja, waktu itu Tuhan dia ngomong, aku Tuhan, aku Bapa yang memegang masa depanmu. Terus saya cerita sama papa saya, saya mau ikut Tuhan Yesus. Soalnya ya ini Tuhan, aku di gereja ngalami ini, saya bilang. Wah Tuhan yang megang masa depanku. Ya dia bilang, kamu kalau Tuhan Yesus bisa mulino kamu, saya pasti ikut Tuhan Yesus, dia bilang. Soalnya dia sudah pakai segala cara, dari cara kekerasan juga. Dari cara kekerasan sudah lama dia tinggalin. Dulu soalnya pernah saya lawan. Oh gitu, setelah itu enggak. Setelah itu dia enggak berani. Dari cara dukun, dari cara siram beras apa, kemenyan. Untuk mengubahkan satu anak yang namanya Ko Yogi ini. Supaya saya ke Cik Olive dulu. Nah, Cik Olive itu kok misalnya waktu Ko Yogi kehidupan seperti itu sudah bareng toh ya, sudah pacaran kan ya? Sudah. Tapi kok mau gitu ya? Kok mau? ini cintanya luar biasa ini ya gini. Waktu itu Cik Olive sudah Kristen atau?
dia belum mendalam, tapi sudah Belum, Kristen. tapi sudah Kristen. Kenal Koyogi sebelum Koyogi nakal. Sebelum Koyogi nakal. Sudah kenal. Sudah nakal tapi nggak tahu, Pe. Itu beda ya, memang mungkin ya. Bisa jadi kan ditutupi dulu toh. Namanya lagi tebar pesona kan disimpan dulu. Begitu jadi ternyata. Biasanya kan kayak gitu. Itu dibuka bungkus. Baru dibuka begitu. Oh, tiba-tiba kayak gini. Ya, sudah kadung cinta. Sudah kadung cinta ya. Ya, sudah kadung sayang ya. Sudah kadung cocok rasanya gitu ya. Dan nggak sempat ikut-ikutan juga gitu mungkin kan? Nggak ya? Nggak. Apa karena Koyogi nggak berpikir mau nawarin atau gimana? Nggak sama sekali. Ya karena itu saya maksudnya tuh karena saya lihat dia itu protek sama saya. Melindungi. Meskipun dia itu nakal apa tapi respect sama saya. Melindungi ya, menunjukkan kasihnya itu ya, memperhatikan, peduli ya. Bukan kayak Merusak. Bukan merusak. Jadi saya lihat memang bukan maksudnya kalau dia rusak tuh bukan karena dasarnya dia itu rusak gitu. Saya yakin pasti bisa berubah. Amin, amin, amin. Itu yang membuat J. Olive itu mau bertahan meskipun sudah berapa lama kira-kira itu hidup dalam kayak gitu tuh Yogi? Dari kelas 5 Ada 10-20 tahun? Kelas 5 sampai tahun 99. Saya baptis itu tahun 99. Lumayan lama Bulan ya? 10 tahun 99. Tahun 80 sekian paling ya. Wah, hampir 20 tahun, belasan lah ya. Dari kelas 5 2 kali nggak naik SD. Enggak SMP sekali, doang. SMP enggak naik. Jadi ya panjang, agak panjang. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan begini. Peranan seorang papa itu bapak penting bagi anaknya ya. Karena ketika hubungan papa dan anak yang tidak baik itu ternyata tanpa kita sadari itu sangat-sangat mempengaruhi tingkah laku, kehidupan dan cara berpikir anak itu. Ketika di rumah anak tidak mendapat kebahagiaan, maka dia akan mencari kebahagiaan di luar. Mungkin kita tahu orang tua maksudnya baik, pengen anaknya hidupnya lebih baik, pengen punya masa depan yang baik. Tapi ketika caranya dengan kekerasan, bukan dengan kasih, itu akan membuat anak itu lebih cenderung sulit untuk percaya bahwa papa ini mengasihi. Benar nggak ya seperti itu? Sulit untuk percaya bahwa papa ini mengasihi. Jadi kita sebagai orang tua, satu pelajaran yang saya dapatkan dari dalam kesaksian Koyogi sebelum kita lanjut nanti, benar kita punya tujuan baik untuk anak-anak kita sebagai orang tua, namun cara kita untuk supaya tujuan itu tercapai, paling penting adalah seperti Bapa mengasihi anaknya. Itu yang firman Tuhan katakan, pakailah kasih. Dan kita anak pun, kalau kita banyak menerima kasih dari Bapa, saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik, hidup kita akan jauh lebih indah, dan hidup kita akan semakin terarah, dan masa depan kita lebih baik. Dimanapun saudara yang hari ini yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua, entah itu papa, entah itu mama, saya mau berkata kepada saudara, engkau masih punya Bapa yang baik. Namanya Yesus Kristus. Amin. Ya, temukan Yesus Kristus di dalam kehidupan, panggil dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara, supaya ketika saudara menjalani kehidupan ini dengan fakta, mungkin orang tua yang kurang terlalu peduli dengan saudara, tapi engkau tahu engkau memiliki Bapa yang mengasihi saudara, maka percayalah masa depanmu indah di tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut, kita bincang-bincang lagi dengan Koyogi dan J. Olive, kita saksikan yang satu ini. Saat ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku.
ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Wow, saudara-saudara, saya berharap saudara tetap mengikuti acara ini karena ke depan ada hal-hal yang luar biasa memberkati bagaimana kisah pertobatan dari Ko Yogi meninggalkan itu semua dan sekarang akibatnya menjadi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bahkan melayani Tuhan. Oke, kita lanjut sekali. Terus kemudian berjalan berapa lama kemudian memutuskan untuk apa yang pertama kali memutuskan untuk saya mesti sungguh-sungguh ikuti, saya mesti dibaptis seperti itu, Ko Yogi? Ya waktu itu ya sesudah Ngomong dengan Papa itu. ngomong sama papa, minggu depannya saya baptis. Sudah ngomong itu, aku mau ikut Yesus, Ada baptisan di satu gereja itu saya ikut. ikut. Loh, segini, sejak pertama kali ketemu, maksudnya ketemu ke gereja itu yang di jamaah Tuhan itu pernah sharing-sharing dengan gembala, dengan pendeta. Saya sharing sama temen nyabu. Saya sharing sama temen nyabu. Soalnya dia kalau nyabu itu yaitu yang dibuat tataan sabu itu Alkitab. Loh, harusnya dia Kristen juga berarti ya? Nggak tahu, pokoknya ada Alkitab dibuat tataan. Bong, saya bilang jangan gini lah. Saya ngalami di gereja itu kayak gini. Yesus itu ada, Tuhan. Yesus itu Tuhan, ya bilang. Ya waktu itu karena sama-sama nyabu ya sudahlah, nyabu dulu. Ngomongnya nanti aja, nyabu dulu. Jadi dalam keadaan sakau bisa menginjil ternyata kayak gini. Harusnya ke depan nggak sakaunya tambah rajin menginjilnya kayak gini. Dalam itu, jadi cuma sering-sering begitu aja, sehingga kemudian terjadilah komunikasi dengan Papa seperti itu, dan akibatnya Ko Yogi mau dibaptis. Setelah dibaptis, benar-benar berubahkah atau bagaimana?
banyak Berubah. berubah sekali, banyak. Apa hal-hal seperti apa yang kemudian maksudnya yang membuat Ko Yogi itu kemudian berubah? Paling anu itu apa namanya, dulu kan kalau orang Surabaya meso itu kan gampang, Iya. itu hilang, bukan karena saya kepingin tak meso, enggak, hilang. Tiba-tiba hilang begitu Tiba-tiba saja. hilang. Itu paling, ya itu nyata kuasanya, Itu sesuatu. kuasanya Tuhan. Ya saudara, satu kesaksian lagi, satu hal penting lagi. Seringkali kita berpikir, wah saya sudah terlalu terikat di sini, tidak bisa saya berubah. Hal yang sederhana, ngomong apa, misal seperti itu ngomong kotor seperti itu, kita berpikir, sih sudah, tidak mungkin kamu berubah. Tapi ternyata hanya dalam sekejap ya waktu itu ya, langsung hilang, bisa langsung. Nggak berusaha untuk nggak ngomong kotor, nggak. Sampai sekarang ya, itu ngomong kotor kan kebiasaan dari kecil sudah biasa. Langsung tidak sama sekali tidak pernah ngomong. Nggak pernah. Artinya begini, selama kita percaya kepada Yesus, ada Yesus dalam kehidupan kita, bukan kita yang berusaha berubah, tapi Yesuslah yang dari dalam yang mengubah kehidupan kita, mengubah karakter kita. Jadi dimanapun saudara berada, apapun yang menjadi kebimbangan saudara, apapun yang menjadi ketakutan saudara, percayalah engkau punya Tuhan Yesus, Dia yang sanggup mengubah kehidupanmu. Lanjut lagi Ko Yogi. Meso, terus apalagi yang hilang? Ya waktu itu saya cuma berpikiran saya nggak mau kembali. Jadi nomor handphone saya ganti, nomor pastilah, supaya nggak ada kontak Jadi lagi sama membuat keputusan untuk oke, aku akan meninggalkan pergaulan ini, tidak mau hidup seperti itu lagi. Dan kenyataannya ya sudah sejak itu rokok sudah enggak, semua sudah enggak. berhenti dengan begitu saja. Berhenti dengan begitu saja. Wow, apakah Ko Yogi punya komunitas baru, mungkin orang-orang gereja yang ini yang memberikan pengaruh? Enggak ada, saya waktu itu ya cuma pertama-tama ya cuma sering ke apa namanya toko buku rohani, beli-beli buku untuk baca, terus beli kaset khotbah, denger. Itu aja. Belum ada komunitas, belum. Cik Olive sendiri memberikan masukan-masukan mungkin atau apa pada waktu itu? Pada waktu itu sih dia mau benar-benar lepas dari teman-temannya yang lama. Kaget enggak Cik Olive? Enggak. Enggak. Karena justru bersyukur malahan ya. Malah bersyukur wah mau berubah ya. Iya. Mau berubah. Apakah Cik Olive pernah berdoa supaya Ko Yogi ini berubah, bertobat gitu? Ya berdoa itu bukan sampai gimana ya, tapi pasti berdoa. Pasti punya keinginan Minta itu. memang untuk berubah. Berarti alasan salah satu yang mengubah Ko Yogi adalah ketika Cik Olive berdoa supaya itu sudah menikah belum ya? Belum ya? Itu Waktu proses baptis ya, itu. sama mau menikah ya. Iya, mau menikah. Mau menikah, jadi persiapan pernikahan supaya berubah. Dan ketika menikah, Tahun depannya menikah, tahun 2000. dan ketika menikah benar-benar sudah nggak Nggak. seperti itu lagi. Enggak, sudah enggak. Sudah Wow. mulai kerja. Dan hubungan dengan Papa bagaimana setelah? Hubungan dengan Papa dari saya ya. Ha-ha. Dari saya ya saya mau ngampuni. Jadi dari saya harus, Tuhan cuma ngasih hikmat gini loh. Dia sebagai papa, tapi saya kan sebagai anak menghormati orang tua. Ha-ha. Ya Tuhan cuma ngasih hikmat. Jadi dari saya sendiri ya saya harus hormat sama dia, saya harus ngampuni dia Karena dia orang tua. karena dia orang. Tapi katanya Bagian saya kan anak. iya. Tapi katanya dengar-dengar katanya karena saking putus asanya Papa pernah diserahkan kepada dewa-dewa gitu ya. Pernah seperti itu bener ya? Bisa diceritakan Ko Yogi? Loh, waktu nakal itu Papa kan berusaha segala untuk macam supaya anaknya baik. Ya dari dukun apa sampai terakhir itu diserahkan kepada satu tempat ibadah lah, ada satu dewa perang. Oh gitu. Jadi nama saya ditaruh di sana, ditaruh di satu kayak kertas Ha-ha. jimat atau apa gitu, ditaruh sana, jadi disembayangin. Disembayangi terus. Jadi namanya, jadi anaknya dewa perang itu, jadi supaya baik.
namanya anaknya dewa perang ya suka perang pasti kan. Perang jadinya. Jadi bawaannya ya Bawahnya tawuran terus. Tidak peduli dengan siapa, tidak ada takut berarti ya. Tidak ada takut. Tidak ada takut. Bahkan orang tua sendiri dilawan. Orang tua Seperti pernah saya itu. lawan. Nah, kemudian bisa lepas itu ceritanya ya apa? Itu kan ikatan spirit ya. Nah, sesudah saya baptis, berapa bulan kalau saya baca Alkitab, kalau saya tidur itu kok kebayang-bayang, kebayang-bayang dewa-dewa itu, Ya. nggak bisa tidur, kebayang-bayang. Ya waktu itu saya ada apa ini? Saya tanya-tanya Tanya di komunitas. di komunitas. Waktu itu ada komunitas Kayak gereja kecil itu kan. kayak Persekutuan doa. Persekutuan Persekutuan doa. Terus waktu itu mau dikenalin 2 hamba Tuhan. Heeh. Satu ada 2, saya pilih salah satu. Bagian pelepasan. Nah, waktu itu saya datang, dia cuma tanya gini, kamu sudah kepenuhan Roh Kudus? Saya kan nggak tahu apa itu Roh Kudus, dijelasin tentang Roh Kudus. Jadi belum ngerti sama sekali. Jadi artinya begini, sejak Koyogi terima Yesus, sejak Koyogi dibaptis, tidak ada yang membimbing sama sekali untuk hal-hal tentang kebenaran firman itu, tidak ada yang membimbing. Tidak ada. Bener-bener murni karena pertama haus untuk baca buku rohani, Iya. haus untuk Sesudah baptis tiba-tiba kepingin baca, pengen mengenal. iya, pengen itu Jatuh muncul, cinta iya. gitu. Jadi bukan karena kamu gini, Oh, ya. enggak. Nggak ada sama sekali ya. Dan itu melakukan dengan sendiri, tidak ada orang teman, tidak ada siapa yang Enggak. wow. Kayak orang jatuh cinta pertama Iya, itu. ha. Jadi dia sendiri yang Haus berusaha bener-bener, cari. ha. Heeh. Ini sesuatu yang dahsyat loh saudara. Ini satu bukti bahwa yang menyelamatkan kita itu benar-benar Tuhan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena yang memuncul dari kehidupan Koyogi ini jelas sekali tidak ada loh yang membimbing dia untuk mengenal Tuhan. Tapi justru Tuhan sendiri yang membawa Koyogi datang kepadanya. Ini kabar baik. Ini kasih karunia. Kita bertobat, kita berubah. Itu bukan karena khotbah seseorang, itu bukan karena ajaran seseorang, tapi hidup kita berubah itu karena Yesus ingin kita berubah. Dan Dia sendiri yang yang tunjukkan caranya. Ya caranya bisa macam-macam. Bisa kita bertemu dengan komunitas, kita bisa bertemu dengan hamba Tuhan, kita bisa mendengarkan pengajaran, banyak cara. Tetapi ada satu cara yang Koyogi alami yang mungkin tidak banyak orang mengalami, di mana Tuhan sendiri yang menuntunnya step by step. Yang saya mau katakan kepada saudara begini, ketika kau berpikir kau tidak bisa berubah, ketika kau berpikir kau tidak punya masa depan, ketika kau berpikir tidak ada yang bisa menolongmu, percayalah, Tuhan sanggup menyatakan dirinya. Dia sendiri yang akan menuntun hidupmu step by step, detail, sehingga engkau akan benar-benar diubahkan. Bukan karena sebuah ajaran, bukan karena seorang figur, tapi karena benar-benar Yesus yang mengasihimu, yang membawa engkau kepada sebuah perubahan. Setelah itu, kemudian dipenuhi Roh Kudus, meninggalkan semua. Ya, Otomatis atau dipenuhi, waktu itu dijelaskan tentang Roh Kudus. Pada waktu mau didoakan, dia waktu itu ngomong di doa. waktu doa itu. Tuhan itu waktu doa untuk terima kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu doa pelepasan. Pelepasan itu apa yang terjadi? Dia nggak rasa kayak seperti kesetrum. Oke. Dari pelepasan muntah-muntah, terus habis itu ya teriak-teriak, muntah kayak buil. Kayak kan dulu sering minum itu loh, kayak jimat, dibakar, dimasukin, diminum. Iya. Terus kayak gitu-gitu, hitam-hitam itu. Dimuntahin semua. Ada muntah kayak gitu-gitu lah. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Damai sejahtera. Bisa tidur. Setelah itu bisa hilang. tidur. Langsung bisa tidur, langsung bisa. Waktu itu kayak enteng, kayak sukacita, damai sejahtera. Lega gitu ya, Lega. langsung lega. Dahsyat. Saudara, satu, tidak ada yang menuntun.
tapi kemudian Yesus sendiri yang memerdekakan, yang mengubahkan. Yang kedua yang saya belajar, ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupannya Ko Yogi, semua yang buruk secara otomatis itu keluar. Betul. Ini prinsip kebenaran. Betul. Di mana sebenarnya hidup dalam kegelapan itu solusinya satu, kita butuh terang. Amin. Gelap itu sebenarnya kalau sudah ada terang di situ, otomatis gelap itu akan hilang. Betul. Jadi begini, kalau saudara berpikir hidupmu gelap, hidupmu kacau, tidak punya masa depan, tidak punya harapan, yang kau butuhkan adalah terang Kristus. Yang kita butuhkan adalah terang Kristus. Waktu kita dapat terang itu, maka segala kegelapan itu pasti pergi dari kehidupan kita. Amin. Cik Olive bagaimana? Lebih bahagia dong. Ya, punya suami seperti itu, sekarang melayani. Bahagialah. Cik Olive mau cerita apa nih? Perubahan yang paling signifikan, kan sudah menikah, yang paling signifikan yang terasa itu apa sih dari Ko Yogi ini? Yang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dalam menjalin hubungan. Ya banyak ya. Dari awal menikah tidak gampang. Tapi berjalannya waktu, tambah lama saling melengkapi. Saling melengkapi. Dia tambah mengerti saya tambah mengerti dia. Kalau dulu dia marah, saya balas marah. Oh, kenceng-kencengan gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa. Iya. Bukan itu solusinya. Bukan solusi. Nggak tambah jadi dapat titik poinnya. Jadi harus salah satu yang mengalah. Pokok prinsip bagi saya, pokok prinsip di dalam keluarga saya nggak mau ada bertengkar. Iya. Sebisa mungkin meskipun saya salah, meskipun dia salah, saya nggak peduli. Pokok saya mau ngalah. Pokok saya nggak mau bertengkar. Itu inti. Nggak mau rame ya. Rame. Tapi rame yo kalah podo kok. Iya. Tapi maksudnya gini, waktu sebelum bertobat kan Ko Yogi mungkin orangnya keras gitu ya. Sampai menikah pun dia keras. Tetap keras. Akan bertobat. Bukan gitu, maksudnya itu keras itu Tegas ya, orangnya tuh pada pendirian. nggak gampang. Pokoknya kemauannya A ya A gitu loh. Nah kemauannya dulu kan kemauannya kalau gelap ya kan Daisa. Iya. Sekarang kemauannya kalau diterang ya. Iya betul. Pokoknya bisa ditoleransi, nggak apa, gitu loh. Betul. Bukan pokoknya aku mau balik ke obat-obatan ya saya nggak mau. Bukan itu gitu loh. Betul. Beda. Jadi tetap jadinya orang yang punya prinsip dah gitu loh. Punya prinsip sebagai kepala rumah tangga, gitu sebagai suami seperti itu. Tetap tegas. Ternyata hal yang kita anggap dulu buruk, ternyata sekarang Tuhan ubah itu menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Wow, dahsyat luar biasa ya, Tuhan itu hebat ya. Dahsyat. Jadi sekarang bagaimana papa, keluarga, apakah mereka kehidupan mereka bagaimana? Jadi orang percayakah atau? Papa dulu kan pernah janji kalau kamu dipulihkan, ya sedikit banyak dia pasti lihat lah kalau saya berubah banyak. Tapi bukan itu yang membuat dia kenal Tuhan, tapi Tuhan itu setia. Amin. Satu orang selamat, si rumah tangga diselamatkan. Dia ada satu momen tuh kena masalah dengan saudara-saudaranya. Waktu itu ya saya mau solusinya Tuhan Yesus. Siapa Ko Yogi yang ceritakan? Ya, yang sampaikan kepada Bapak? Sejak saya sudah kenal Tuhan Yesus, saya selalu bicara tentang Tuhan dengan Bapak, meskipun dia balasannya negatif atau respon kan bekas anak buangan kan, dia itu istilahnya sudah sukses. Apa itu merasa dia tuh sukses? Saya ini belum, dia nggak punya harapan, ada harapan, jadi meremehkan. Madesu, masa depan suram. Tapi waktu itu saya percaya Tuhan dari awal. Waktu itu kan jobless, belum bekerja dari awal ya sudah. Lah namanya dia sukses, kita ngomong, nah kok pas ngeremehkan, saya doa sama Tuhan, apa ya kok omonganku itu diremehkan terus. Nggak bisa tak buat dia itu respect dengan omongannya. Kena masalah dia. Kena masalah dia yang kena masalah yang harus butuh dia. Kena masalah dia harus butuh saya. Tuhan itu kalau buat acara lucu. Buat jalan ya.
Lah terus kemudian? Itu Ya sampai mau nggak mau saya harus bantu dia kan. Untung sudah mengampuni ya. Kalau tidak mengampuni ya setahun di jarno. Oke, lanjut. selama 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Selama 2 tahun dia kena masalah itu, jadi dia selalu ngajak Yogi itu berbicara untuk masalah ini gimana. Jadi kan ngajak omong tadi kan. Iya, justru tanda kutip meminta nasihat, meminta advice. Semua dari tidak lagi ke depan Yogi semua yang jalan. Urusan semua saya yang maju semua. Awalnya direndahkan, Ya, iya. sekarang jadi paling dibutuhkan. Betul. Tuhan itu mengubah. Iya. Wow, saya merinding loh saudara mendengarkan ini. Hati-hati sama orang yang cinta Tuhan ya, jangan macam-macam. Loh ini bener loh saudara. Siapa sangka anak loh yang diremehkan Betul. oleh orang tua, tapi ketika dia datang sama papa, dia berdoa, Tuhan mengubah menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh papanya. Betul. Saya cuma berkata kepada saudara begini, kita punya Tuhan. Ketika orang di sekitar kita, lingkungan kita mulai meremehkan kita, mulai merendahkan kita, bahkan orang terdekat kita sekalipun mulai merendahkan kita, ingat, kita punya Tuhan. Tuhan tidak pernah meremehkan kita. Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Bahkan Tuhan sanggup mengubah orang yang merendahkan, meremehkan kita, itu jadi membutuhkan kita. Di sanalah kita bisa membagikan kabar baik. Dan yang terjadi adalah Waktu itu ya di tengah masalah, saya ini lahir anak kedua. Oh, oke. Lahir anak kedua. Waktu itu saya ngundang hamba Tuhan yang doain saya penuh Roh Kudus Oh, oke, ya. ke rumah. Dia lihat sih, dia datang ya. Waktu itu dia datang ke rumah. Ranjangnya itu sebelah situ. Papa saya ini duduk di belakang. Pada waktu selesai doakan anak saya kedua, dia itu noleh papa saya, doa ke papa saya, kepenuhan Roh Kudus, pelepasan dia waktu itu. Langsung. Dia langsung. Jadi dia papanya sendiri juga merasakan Tuhan itu Roh Kudus dijamah Tuhan itu pada waktu itu di tengah-tengah itu permasalahan. pertama kali. Sesudah itu dia baru baptis ke gereja. Amin. Pelepasan ya, muntah-muntah darah waktu itu dia sama. Pertama kali. Dan setelah itu kemudian papa menjadi Sampai sekarang jadi dia ke anak gereja, Tuhan. anak Tuhan. Mengasihi Tuhan. Wow, yes, Jesus loves me. Benar saudara, Tuhan mengasihi kita. Kita diselamatkan, kita ditolong, kita diperhatikan, kita diberkati. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Siapa sangka orang yang berpikir tidak butuh Tuhan, Betul. tapi dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong. Amin. Satu orang percaya, tadi Ko Yogi sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Satu orang percaya, maka dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Saya berdoa, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, kerinduan saudara untuk sebuah keselamatan, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Maka lihatlah, orang tuamu pasti diselamatkan, saudara-saudaramu pasti diselamatkan, keluarga besarmu pasti diselamatkan. Bukan karena upayamu, bukan karena usahamu, tapi engkau punya Bapa yang baik, Amin. yang mengasihi, menjawab semua doa-doamu. Terima kasih buat sudah join pada hari ini dalam program Yes, Jesus Love Me. Saya percaya kalau Ko Yogi, C. Olive, mereka disayang sama Tuhan Yesus, saudara pun juga sama, disayang sama Tuhan Yesus. Percaya kita punya Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Yuk nyanyi sama-sama yuk, Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kemurahanmu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Tak pernah habis kasih dan setiamu nyata. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang melihara hidupku dengan kasih dan rahmat, Untuk seterusnya dan selamanya bersama
padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Ko Yogi, terakhir apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton? Jadi mungkin message, pesan buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan yang terikat dengan kehidupan seperti itu atau hubungan orang tua yang kurang baik. Apa nih yang Ko Yogi sama Cik Olive mau sampaikan kepada mereka? Di atas segala-galanya ada Tuhan Yesus yang peduli, yang memperhatikan kita lebih dari siapapun. Amin. Lebih dari bahkan mungkin papa mama kita. Amin. Dia Tuhan yang adalah Bapa yang meskipun dalam kegagalan kita sebagai anak, Dia tetap mengasihi kita. Sebagai Bapa yang tidak pernah meninggalkan, tidak peduli. Amin. Bapa yang senantiasa menjaga, merawat, mencukupi. Amin. Bahkan sampai hari-hari ini saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saya melihat pemeliharaan Tuhan ajaib. Amin. Bahkan di masa-masa sekarang ini susah, ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada cara-cara Tuhan untuk memberkati kita. Amin, amin, dahsyat. Cik Olive mau tambahkan, Cik? Cik Olive tersentuh. Luar biasa ya. Tuhan, kasih Tuhan itu mengubahkan kita. Bahkan kasih Tuhan sampai sekarang ini itu peduli, bahkan memberkati, menyertai senantiasa. Saat tidak ada yang sanggup menolong kita, saat kita tidak punya harapan, kita berpikir tidak punya masa depan, ingat satu hal, bahwa kita punya Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Ko Yogi, terima kasih Cik Olive buat sharing-sharingnya, buat waktunya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam seluruh aktivitas, anak-anak semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kasih karunia Tuhan melimpah. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.